Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Shalom teman-teman sekolah minggu GKI Jember. Shalom mama papa, shalom kakak-kakak sekolah minggu. Waktunya kita beribadah kembali. Yuk teman-teman, kita siapkan diri untuk mulai sekolah minggu kita. Kalian bisa pinjam HP mama atau papa, boleh pakai laptop atau komputer, atau bisa juga pakai televisi. Minta tolong papa, mama untuk menyiapkannya ya. Jangan lupa mandi ya, gosok gigi supaya harum ketika memuji Tuhan. Nah, kalau sudah pakai baju yang rapi dan bersih, kita mau menghadap Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahannya ya, karena kita mau beribadah. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Yesus, dia cintamu, selalu mengasihimu. Sekarang duduk yang rapi dan tertib, karena kita mau menghormati Tuhan. Yuk, kita siapkan hati untuk beribadah. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi di akhir minggu bulan ini. Pasti semua dalam keadaan sehat, ceria, sudah mandi, makan, Alkitab juga sudah disiapkan ya. Kakak lupa. Kakak itu punya teman baru loh. Mana ya? Mana teman barunya? Loh. Kok masih tidur? Ayo bangun. Tuh, teman-teman sudah pada nungguin loh mau ke sekolah minggu. Kak Yudi, maaf, tadi sudah mandi, terus nungguin mama masak sarapan, tidur lagi deh. Habis udara Jember enak dibuat tidur. Ayo, kita sapa dulu teman-teman di rumah. Kita ajak sekolah minggu, seru-seruan memuji Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama aku Coki. Saya baru tinggal di Jember. Maaf teman-teman, udara Jember enak banget dibuat tidur. Ayo teman-teman, bersama berdoa dulu. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ayo, adik-adik di rumah kita berdoa bersama Coki. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah lindungi istirahat kami semalam. Terima kasih untuk Mama Papa yang merawat dan mengasihi kami. Kami mau memuji dan memuliakan serta belajar firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita memuji Happy Yaya bersama ya, bersama teman-teman. Ini lagu favorit Coki ya? Oke.
ya, itu ye, saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Itu ya, itu ye, saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Tuh kan Kak, bener yang dibilang sama lagu favorit Coki. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Dengan tidur pun kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan loh. Waduh, bukan begitu maksud lagu itu, Coki. Yuk, kita lihat teman-teman kita di GKI Jember yang pinter-pinter semangat memuji memuliakan Tuhan dalam kesehariannya.
Selamat pagi, hari ini saya akan membantu ibu memotong sayur. Nah, selain saya belajar, kegiatan saya adalah memberi makan ikan. Ini di sini ada buraya atau anak ikan dari gapi, ada satu ini udah umur 28 hari, sebelahnya adiknya, sebelahnya lagi adiknya. Nah, saya akan memberi makan yang ini dengan pelet kakaknya. Akan. Oh ya. Senang kalau melihat ikan-ikan nih makannya lahap. Tuh. Hebat, keren-keren loh teman-teman GKI Jember yang beraktivitas ceria walau di rumah aja. Ayo Coki, kita tanya Kak Hans, kenapa harus seperti itu? Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai hijau berliku, sawah hijau membentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Indah ya pemandangannya adik-adik. Di sini kakak lagi diem aja nih, ngeliatin gunung. Mana gunung? Tertutup pohon. Karena di sini masih rindang, banyak pohon-pohon adik-adik. Ada pohon tomat, ada pohon pisang, itu ada pohon singkong juga. Sini banyak pohon rindang. Makanya juga di sini sepertinya adem ya adik-adik. Kakak nggak keringetan sama sekali makanya. Sama nih seperti firman kita hari ini yang coba kita renungin bareng-bareng. Tapi sebelumnya, adik-adik kalau misalnya di TV nontonnya apa? Kartun? Bagus. Kamen Rider, Power Ranger? Bagus juga. Tapi adik-adik pernah nonton berita nggak? Apa enggak baca berita gitu di koran? Itu bagus juga tuh adik-adik. Coba deh kalau misalnya besok ada berita, ikutan nonton. Biar adik-adik jadi up to date. Jadi tahu tentang berita-berita terkini. Apalagi tuh adik-adik kemarin tuh sempet ada bencana gitu adik-adik. Di Tasikmalaya sempet longsor.
tanahnya longsor. Sama di Kalimantan Selatan juga ada banjir besar. Banjir di mana-mana, di sana tuh tergenang air gitu, jalanan-jalanannya. Habis itu juga COVID, lama-lama kok ya nggak membaik gitu loh adik-adik. Angkanya semakin naik, semakin tinggi. Kok ya sepertinya hari-hari ini, tahun 2021 ini menjadi hari-hari yang jahat. Jahat sama kita harinya, nggak ada baik-baiknya. Sama nih seperti apa yang mau kita renungkan hari ini. Jadi firman Tuhan hari ini kita ambil dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16. Kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15 dan 16. Bunyinya demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Sama kayak hari-hari kita sekarang juga jahat. Tapi kita bisa lihat di sini adik-adik, bagaimana Tuhan mau supaya kita memperhatikan cara kita hidup. Memperhatikan sekeliling kita. Tuh ada tukang ting 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 ting, ada tukang somai, berarti itu tukang apa ya? Kakak nggak tahu, karena dari sini nggak kelihatan. Tapi juga kalau misalnya kita nggak kelihatan kan berarti gelap adik-adik. Seperti mata kita ditutup begini, tutup mata, kayak lagi main petak umpet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngitung. Terus nanti ada yang ngumpet. Lah kan adik-adik nggak bisa ngelihat mereka ngumpetnya di mana kalau misalnya mata adik-adik semua ditutup. Gelap kan? Tapi kalau kita perhatikan, itu berarti mesti ada di tempat yang terang supaya kita bisa ngelihat-ngelihat gini. Ada pohon pisang, pohon tomat, pohon-pohonan yang lain. Kita bisa memperhatikan dengan jelas kalau misalnya tempatnya terang. Nah, kita bisa ngelihat dengan jelas apa yang baik untuk kita lakukan dan apa yang hendaknya nggak kita lakukan. Misalnya kalau misalnya adik-adik mau marah gitu sama mama sama papa adik-adik, itu baik nggak buat dilakukan? Atau malah adik-adik juga males bikin PR, nggak mau belajar, terus malah milih main game terus. Baik nggak tuh dilakukan? Atau perkara-perkara kecil juga seperti buang sampah. Kalau adik-adik buang sampah sembarangan juga, walaupun itu kecil, tetapi baik nggak dilakukan juga itu. Maka ingat pesan dari Tuhan ini. Ingat pesan dari Efesus 5 yang kita baca bersama-sama hari ini. Apalagi tambahannya nih ada nih di ayatnya yang ke-8 dan yang ke-9. Nah, ini kakak akan bacakan untuk adik-adik semua. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dahulu tuh kita gelap. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Adik-adik semua adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah seperti anak-anak terang. Nah, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita lihat dulu tuh kita gelap, suka ngelakuin apa-apa yang nggak disuka sama Tuhan, karena kita tuh gelap, nggak ngelihat apa-apa. Sama kayak tadi kita petak umpet, nggak kelihatan apa-apa ngumpetnya di mana teman kita. Sampai-sampai bisa membuat hati Tuhan sedih. Tuhan berduka karena kita ada di kegelapan. Tetapi kita lihat tadi, kita baca bareng-bareng.
Tuhan sudah menjadi terang untuk kita semua, untuk kakak, untuk adik-adik semua, untuk orang tua adik-adik, pokoknya buat semuanya Tuhan udah menjadi terang. Tuhan sudah menjadi terang supaya kita bisa melihat dengan jelas perbuatan baik apa yang hendaknya kita lakukan. Kita udah bisa ngelihat dengan jelas karena Tuhan udah menjadi terang buat kita. Kalau misalnya tempatnya terang, kita kan bisa ngelihat dengan jelas. Nah, Tuhan udah jadi terang nih. Kita jadi bisa ngelihat. Kita bisa memutuskan apa ya yang baiknya saya lakukan. Dan kita juga bisa melihat dengan jelas, memilah perbuatan kita, memilih perbuatan kita supaya kita tuh tahu apa yang harusnya aku lakukan dan apa yang hendaknya kita hindari, apa yang hendaknya nggak kita lakukan. Apalagi di waktu sekarang, adik-adik bisa lihat mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau adik-adik diajarin ya, kalau misalnya longsor dan banjir itu adalah bencana alam, nah tuh kita bisa lihat sekarang dengan jelas. Apakah banjir dan tanah longsor itu merupakan bencana yang benar-benar bencana alam? Kalau kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa tahu kalau banjir dan tanah longsor itu bukan sekedar bencana alam, tetapi bencana yang juga disebabkan oleh manusia. Kalau kita sering-sering buang sampah sembarangan, jadi banjir. Kalau misalnya kita sering nebang pohon, ya jadinya longsor. Banjir dan tanah longsor itu buatan manusia, teman-teman. Maka dari itu, karena kita adalah anak Tuhan, kalau misalnya kita udah gede, jangan kayak gitu ya adik-adik. Jadi mulai dari sekarang kita juga mesti belajar untuk membuang sampah pada tempatnya, melakukan hal-hal kecil. Tadi saya lihat juga dari video-videonya, ada yang udah menyiram tanaman, menyiram sangkar burung, dan juga ada yang olahraga juga, ada yang masak. Nah itu kan berarti kita mempergunakan waktu kita dengan baik, mengisi hari-hari kita yang jahat ini dengan hal-hal yang baik. Karena penglihatan kita, hati kita udah jelas, sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjadi terang untuk kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Oke? Dunia gelap, tapi kita terang. Jadi aman-aman aja teman-teman. Tuhan berkati, sehat-sehat semua. Goodbye. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan sumber rahmat, ya Tuhan sumber berkat, terima kasih telah memberikan kami berkat yang senantiasa memberi kami makan. Tuhan senantiasa memberi kami semangat untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat yang Kau cukupkan kepada kami. Dan kiranya Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mau berbagi, selalu menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Kiranya juga Tuhan melayakkan persembahan kami ini supaya layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan pada hari kemarin, juga hari ini, ayo adik-adik kita siapkan persembahan dengan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
berkati. Bila waktu pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Mari teman-teman, di kesempatan ini kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha pengasih, terima kasih karena kami bisa menaikkan doa syafaat kami lagi kepadamu. Dan Tuhan juga senantiasa mendengarkan kami. Kami mau berdoa bagi setiap anak-anak di GKI Jember ini, setiap teman-teman kami. Kami mau berdoa supaya kami semua bisa tetap bertumbuh di dalam kebenaran-Mu saja, kebenaran Kristus saja. Engkau yang mengajarkan kami bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus bisa membimbing kami semua ke jalan yang benar. Kiranya Tuhan juga yang memberkati para orang tua supaya bisa membimbing, mendidik anaknya dengan baik. Kami juga mau berdoa mungkin bagi teman-teman kami atau orang tua yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang segera pulihkan, Tuhan yang memberi kekuatan dan semangat supaya mereka bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, seru-seruan muji Tuhan sudah, dengar firman dan ayat super juga sudah. Sekarang kakak mau bagikan cara seru untuk berkegiatan di rumah, seperti menanam tanaman hias. Cara menanam tanaman hias sangatlah mudah, adik-adik. Cukup mencabut tanaman tersebut. Kemudian kita menyediakan media tanam, yaitu tanah dan pot. Setelah kita siapkan semua bahan-bahan yang sudah kita siapkan, kita langsung menanam tanaman tersebut. Langsung ditanam seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita semprotkan air secukupnya. Untuk memperbanyak tanaman algonema ini, caranya cukup kita mencabut dan memotong bagian batangnya. Kalau kita menunggu tunas yang baru itu sangatlah lama. Jadi kita memotongnya seperti ini dan akan tumbuh seperti ini tunas yang baru. Ini tanaman hias yang sudah kakak tanam. Selain tanaman hias, kakak juga menanam buah stroberi. Selain stroberi, juga kakak menanam tanaman apotek hidup seperti lengkuas. Tanaman ini juga sebagai bumbu rempah masakan ya adik-adik, juga sebagai obat. Jahe untuk menghangatkan badan, kunyit, kencur untuk menambah nafsu makan, kunci untuk menambah masakan waktu menyayur sayur bening. Ada juga tanaman sirih merah. Selain menanam tanaman hias, adik-adik yang hobi membuat karya, ada lagi membuat karya dari sampah plastik kresek. Itu sangat bermanfaat adik-adik untuk mengurangi sampah plastik, karena bumi kita untuk mengurai sampah plastik itu sangatlah lama adik-adik. Jadi kakak akan buat karya, membuat karya dari plastik kresek ini menjadi sebuah karya yang indah, bunga seperti ini contohnya, bunga tulip, bunga krisan, bunga anggrek, bunga mawar, dan akhirnya jadi seperti ini. Dari plastik kresek ini jadi seperti ini adik-adik, karya yang indah. Adik-adik yang cewek bisa membuat karya bunga, dan adik-adik cowok bisa membuat karya dari kardus yang dibuat truk mainan. Jadi adik-adik tidak perlu membeli mahal-mahal, dan adik-adik bisa mengurangi untuk main gadget, jadi membuat karya di rumah. Demikian adik-adik aktivitas kakak di rumah selama pandemi, semoga bermanfaat.
Terima kasih adik-adik di rumah yang sudah kirim tayangan videonya. Tetap sehat, semangat beraktivitas di rumah saja. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik yang sudah kirim tayangan aktivitasnya. Tetap sehat, semangat beraktivitas di rumah aja. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih adik-adik di rumah yang sudah kirim tayangan aktivitasnya. Tetap sehat, semangat. Sampai jumpa minggu depan.